Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ulfi Munfatihah, nomor absen 34, saya dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Bernoulli. Kalian semua pasti belum sering mendengar hukum Bernoulli kan? Kalian semua pasti seringnya mendengar tentang hukum Newton. Nah, maka dari itu, apabila kalian ingin tahu apa itu hukum Bernoulli, simak video yang akan saya sampaikan. Oke, di sini saya akan membahas materi yaitu yang pertama, biografi singkat Bernoulli, yang kedua, fenomena yang mendasari hukum Bernoulli, yang ketiga, persamaan hukum Bernoulli, yang keempat, penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama, saya akan menjelaskan biografi singkat Bernoulli. Nama panjang Bernoulli adalah Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli adalah seseorang matematikawan dan fisikawan Swiss yang salah satu pemikirannya yang penting dalam bidang fisika adalah prinsip Bernoulli pada tabung arus yang digunakan untuk pengukuran kecepatan aliran fluida karena tekanan. Beliau lahir pada tanggal 8 Februari tahun 1700 di Groningen, Belanda. Beliau memiliki kebangsaan Belanda Swiss. Saudara kandung Daniel Bernoulli yaitu Nicolas II Bernoulli. Orang tua beliau bernama Johann Bernoulli dan juga Dorothea Falken. Beliau dikenal atas prinsip Bernoulli, teori kinetik gas, dan juga termodinamika. Beliau meninggal pada tanggal 17 Maret tahun 1782 pada saat beliau berumur 82 di Basel, Swiss. Nah, fenomena atau ide yang mendasari hukum Bernoulli yaitu Bernoulli dapat menyimpulkan bahwa gas mengandung partikel-partikel yang ukurannya lebih kecil dibanding dengan jarak yang memisahkannya. Pada saat menetap selama 7 tahun di Rusia, Bernoulli memutuskan kembali ke Universitas Basel. Di sana, ia dipercaya sebagai profesor botani, lalu anatomi, dan terakhir fisika. Tahun 1738, Bernoulli menerbitkan Hidrodinamika yang membahas secara baik gerakan cairan. Hidrodinamika memuat hasil riset terpenting Bernoulli yang menghasilkan prinsip Bernoulli, yaitu sementara kecepatan cairan yang bergerak itu bertambah, tekanan di dalam cairan tersebut akan berkurang. Prinsip Bernoulli itu berlaku bagi unsur-unsur gas maupun cairan. Dengan adanya ide atau fenomena hidrodinamika, Bernoulli dapat membuat prinsip atau teori yang saat ini dikenal dengan hukum Bernoulli. Yang selanjutnya, asal mula persamaan hukum Bernoulli. Hukum ini disebut juga persamaan Bernoulli. Mengapa demikian? Karena pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Daniel Bernoulli. Saat ia mempelajari tentang aliran fluida pada tahun 1700-an, hukum Bernoulli menjelaskan tentang hubungan antara tekanan, ketinggian atau elevasi, dan kelajuan sebuah fluida tidak kental yang mengalir dalam aliran yang tenang atau tidak turbulen. Munculnya persamaan Bernoulli didapat dari keseimbangan energi mekanik atau energi kinetik dan juga energi potensial bersamaan dengan adanya tekanan yang muncul, hingga menghasilkan implementasi berikut. Tekanan ditambah E kinetik ditambah E potensial sama dengan konstan. Jadi, persamaan Bernoulli bisa dituliskan yaitu P1 ditambah setengah rho V1 pangkat 2 plus rho GH1 sama dengan P atau tekanan 2 ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH. Angka 1 dan angka 2 menunjukkan titik atau lokasi tempat fluida tersebut diamati. Misal, seperti pada gambar di bawah ini, titik 1 memiliki diameter yang lebih besar dibanding titik 2. Hukum Bernoulli dapat menyelesaikan untuk setiap dua titik lokasi pada aliran fluida. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari hukum Bernoulli. Yang pertama yaitu mengendarai sepeda motor. Nah, pada saat kita mengendarai sepeda motor dalam keadaan ngebut, maka kecepatan udara di bagian depan dan samping tubuh kamu akan besar. Sebaliknya, kecepatan udara di belakang tubuh kamu lebih kecil. Maka, tekanan udara di belakang tubuh kamu menjadi lebih besar daripada di depan. Nah, perbedaan tekanan udara inilah yang membuat udara mendorong baju kamu ke belakang, sehingga menjadi menggembung. Yang kedua, pada alat penyemprot.
Pada alat penyemprot parfum atau racun serangga juga menerapkan hukum Bernoulli ini. Ketika pompa penyemprotan ditekan, maka aliran udara pada pipa akan meningkat, sehingga tekanan pada pipa tersebut juga akan rendah. Akibatnya akan terjadi perbedaan tekanan antara di ruang pipa dan juga di ruang tendon, tempat cairan, sehingga cairan di dalam tendon akan naik ke atas menuju ke bagian pipa. Yang ketiga, pada cerobong asap. Cerobong asap yang baik akan tersambung ke ruang yang tertutup. Karena ruangan itu tertutup, maka tidak ada udara yang berembus, yang menyebabkan tekanan menjadi besar. Sehingga, secara tidak langsung, asap akan tertekan naik ke cerobong. Begitu juga pada bagian atas cerobong. Karena bagian atas cerobong didesain terbuka, maka angin di luar bangunan akan meniup bagian atas cerobong, sehingga tekanan udara di sekitarnya menjadi kecil dan asap bisa terbuang keluar. Yang keempat, pada saat menekan selang air. Kalau kita lagi menyiram tanaman, pasti kita suka menekan ujung selang air biar pancuran airnya semakin jauh. Nah, hal ini berkaitan dengan persamaan Bernoulli. Dengan membuat luas permukaan yang kecil, menaruh jempol setengah menutup lubang, maka kecepatan air yang keluar dari selang akan lebih kencang, sehingga menyebabkan energi kinetiknya akan semakin besar. Makanya jadi lebih sakit kalau kena tangan, ya bukan? Yang kelima, hukum Bernoulli pada gaya angkat sayap pesawat terbang. Jika diperhatikan dengan baik, ketika pesawat akan melakukan take off, terlihat bentuk sayap yang berubah membengkok ke bawah. Kondisi ini bukan tanpa alasan dilakukan. Hal ini dikarenakan para pembuat pesawat memperhitungkan dengan seksama menggunakan yaitu hukum Bernoulli. Kecepatan dan tekanan berbanding terbalik. Dalam kecepatan tinggi, maka tekanan akan rendah. Begitulah hukum Bernoulli pada gaya angkat sayap pesawat terbang. Yang terakhir yaitu hukum Bernoulli pada saat tangki air bocor. Ketika menguras tangki air, hal pertama yang dipikirkan tentu berapa lama waktu yang dihabiskan untuk menunggu air sampai habis. Pertanyaan ini bisa dijawab dengan menggunakan pemahaman Bernoulli. Persamaan hukum ini dapat digunakan mencari tahu berapa kecepatan air yang keluar dari lubang kecil pada tangki air. Buka tutup tangki air yang terdapat di bagian atas. Jika tidak memiliki tutup dan ada bagian yang berlubang, artinya kedua bagian ini akan langsung bertemu dengan atmosfer di udara. Tekanan yang ada di bagian tersebut sama-sama berasal dari tekanan atmosfer. Setelahnya dapat dicari dengan rumus terkait beberapa lama waktu menunggu air habis.